Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Akhir-akhir ini cukup banyak orang yang membicarakan Mega Tank, terutama semenjak pandemi ketika banyak orang berada di rumah. Sekitar hampir setahun yang lalu, atau tepatnya 9 bulan yang lalu, cerita Mega Tank milik Giovanni Suhendi dimulai. Kalau kamu masih ingat, dulu benar-benar menggemparkan ketika kaca-kaca di Mega Tank lama miliknya dipecahkan seolah semuanya akan berakhir. Ya, benar, cerita lama Mega Tank berakhir. Tapi dengan perencanaan yang matang dan perhitungan yang terukur, Mega Tank baru terlahir kembali. Gak tanggung-tanggung, Mega Tank yang dibuat segede 100 ton. Bukan sembarangan terlahir, tetapi dengan konsep yang lebih bagus tentunya. Dan yang paling mencolok adalah di bagian kacanya yang memang menyambung dari ujung ke ujung. Aku pribadi pun benar-benar takjub. Mulai dari evakuasi ikan-ikan lama ke dalam bak fiber, kemudian dilanjut dengan konstruksi, kalkulasi pemasangan kaca, pengecoran, hingga instalasi filtrasi yang benar-benar gila. Gila di sini dalam artian keren banget. Bahkan sekarang pun ikan-ikan predatornya sudah masuk ke Mega Tank juga. Mulai dari Arapaima Magigas, Pari Black Diamond, Goliath Tigerfish, Oxydora Sneaker, dan masih banyak lagi. Uniknya, ikan yang pertama kali banget ia masukkan adalah ikan kaviat ribuan ekor. Dan itu bergerombol banyak banget. Selain itu, di tahun 2020 kita juga sempat dihebohkan dengan euforia Super Mega Tank milik Irfan Hakim. Dari yang dulu awalnya Mega Tank menjadi Super Mega Tank. Kalau secara kasat mata, sekilas yang membedakan juga sama, yaitu kacanya yang dibuat menyambung dari ujung ke ujung, sehingga terlihat seperti satu kesatuan. Namun selain kacanya juga, konsep yang ada di dalamnya pun dirombak. Kalau kamu masih ingat, awalnya Mega Tank milik Irfan Hakim polosan dengan ikan predator di dalamnya. Lalu dirombak jadi makin keren menjadi aquascape dengan ikan-ikan predator di dalamnya, sehingga nampak lebih hidup dan seperti di alam habitat aslinya, di mana isi Super Mega Tanknya mulai dari arwana, aligator, Oxydora Sneaker, Pari Air Tawar, Gurame, dan masih banyak lagi. Sekaligus Super Mega Tank ini memberi pesan juga bahwa konsep aquascape ternyata bisa loh digabung dengan ikan predator. Beberapa bulan yang lalu juga aku sempat pergi ke tempat Jefferson yang juga punya Mega Tank dengan konsepnya sendiri, di mana konsepnya melebar ke ujung yang membuatnya seolah-olah Mega Tank tersebut panjang sekali. Saat itu Mega Tank miliknya salah satunya berisi Goliath Tigerfish dan Bambusa. Habis itu, sekitar 2 bulan kemarin aku juga sempat mengunjungi Obi Premier dan juga Aqua Profit yang mereka juga memiliki Mega Tank yang tentunya skalanya berbeda juga dan ikan predatornya keren-keren pula. Meski sebenarnya masih banyak lagi penghobi ikan yang memiliki Mega Tank yang kemungkinan besar belum terekspos aja. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, sebenarnya dari mana sih asal muasal Mega Tank? Dalam video milik Giovanni Suhendi yang berjudul Terima Kasih Mega Tank The Hakims Ngobrol Bareng Jemplok, Giovanni menjelaskan mengenai penyebutan kata Mega Tank itu sendiri. Dia mengatakan terima kasih Mega Tank Bang Irfan Hakim, karena selama ini sebelum nama Mega Tank umum dipakai oleh para hobis lain, penyebutan tank besar, konkrit, glass pond, atau sejenisnya selalu disalahartikan dengan kata palut. Bahkan dulu gua pun menyebut kolam besar sebagai palut, yang artinya sebenarnya sangat berbeda total. Jika kita artikan secara kata, antara Mega Tank dan tank normal tentu ada di kata meganya. Nah, Mega ini sendiri punya arti lebih besar, lebih gede, ataupun lebih jumbo dari segi ukuran. Karena ukurannya yang besar itulah, Mega Tank bisa memuat lebih banyak ikan. Ataupun jumlah ikannya sama, tapi ikan tersebut bisa tinggal di situ meskipun nanti ukurannya bisa lebih besar lagi. Bayangkan Mega Tank seperti sebuah kanvas kosong dan bersih yang bisa kita kreasikan sebebas mungkin. Karakter dan hasil dari orang melukis
tulis di kanvas tersebut tentu berbeda-beda. Sama dengan Megatank tadi yang kita ibaratkan seperti sebuah kanvas. Ada yang mengisi Megatank tersebut dengan ikan-ikan kecil dan imut. Ada juga yang mengisinya dengan ikan warna-warni. Lalu ada juga yang ikannya adalah ikan yang suka bergerombol ataupun schooling. Ada juga yang mungkin lebih suka Megatanknya dibuat konsep aquascape. Ada pula yang Megatanknya demen diisi oleh ikan-ikan yang gede-gede alias jumbo-jumbo. Sampai yang paling populer adalah Megatank yang diisi dengan ikan-ikan predator. Inilah serunya ketika kita misalkan mempunyai Megatank. Makanya tidak heran banyak orang yang suka dan bahkan pengen banget punya Megatank sendiri-sendiri. Ya meskipun memang yang menjadi tantangan dari pembuatan Megatank ini adalah perencanaan yang harus matang. Mengingat biaya yang kita keluarkan tidak sedikit. Kalau aku pribadi taksir mungkin bisa sekitar ratusan juta rupiah ke atas. Dan sekali lagi ini hanya taksiran. Karena aku sendiri pun belum pernah membuat Megatank sendiri. Jadi hanya bisa mengira-ngira dari segi biaya. Ratusan juta rupiah ke atas bukanlah harga yang murah bagi sebagian besar orang. Maka dari itu justru pembuatannya harus dipikirkan matang-matang. Karena pasti biasanya menghindari kerusakan ataupun kecelakaan yang menyebabkan kerugian materi ataupun yang lainnya. Nah, jadi itulah kenapa Megatank disukai banyak orang, bahkan pada pengen punya juga membuat Megatank masing-masing. Dan buat kamu yang pengen atau punya impian memiliki Megatank, terus semangat berusaha. Semoga impianmu tercapai ya. Kalau menurut kamu mana Megatank yang paling bagus berdasarkan selera kamu? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya. Dah.